Halo Sobat Bisnis Coach Shop, We Grow, You Grow. kembali lagi di channel kebanggaan kita, channel yang berusaha memberikan manfaat bagi kalian semua. Dan tentunya masih dengan sesi yang sama, yaitu sesi bedah buku. Dan kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Ini adalah salah satu buku yang dikarang oleh Daniel Carnegie, seorang penulis, motivator sekaligus pengajar yang cukup disegani di Amerika sana. Oke, pada sesi kali ini kita akan bahas pada bab 3, bagian 3 yang berjudul Apabila Kamu Salah Maka Akuilah. Oke, sebelum kita masuk sesi pembahasan, kita sapa dulu dua orang yang sudah menemani kita pada sesi kali ini. Yang pertama sudah ada Kak Miftah. Halo Kak. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bajunya bagus banget sih. Sama. Iya. Oke, yang kedua ada Kak Fatfi. Kak Fatfi. Iya. Oke, bagaimana kabarnya Kak Fatfi? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini saya semangat ditemenin sama rekan-rekan saya juga yang hari ini semangat juga. Kebetulan bajunya juga bagus juga. Kacamatanya baru ya Pak? Iya Kak? Enggak, ini karena kena cahaya aja kelihatan bener silau. Kilat gitu. Iya. Gak ada yang tanya saya. Umurnya baru ya? Mas Imam kemarin habis ulang tahun, selamat ulang tahun Mas Imam. Iya. Mudah-mudahan berkah, dan kemarin kita juga habis dijajain satu kantor. Yes. Lumayan juga ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Di bagian 3 boleh saya awali. Jadi di bagian 3 bab 3 ini ada pembahasan atau satu cerita yang diangkat. Saya mau sampaikan itu ada seorang si A gitu aja ya, saya lupa, kayaknya juga nggak ada namanya ya. Si A itu lagi jalan-jalan di sebuah ladang besar dan penuh dengan tanaman raspberry dan juga ilalang yang tingginya hampir sekepala kuda. Dan itu kalau digambarkan sama dia sih seperti bagaikan Columbus pertama kali menemukan Pulau Amerika ya. Jadi besar, luas, dan banyak rumput tinggi. Nah, di situ dia membawa seekor anjing untuk berjalan-jalan di ladang tersebut. Kemudian si A ini melepaskan anjing tersebut, melepaskan dalam artian dia melepaskan rantai dan juga penutup mulut untuk anjing. Sedangkan di daerah situ sendiri, untuk seekor anjing yang diajak jalan-jalan itu ada aturan bahwa harus tetap dirantai dan ditutup mulutnya. Tapi si A ini melepas rantai dan tutup mulutnya. Kemudian ketika dia asik bermain dengan anjingnya, melihat anjingnya berlari ke sana kemari, bertemulah oleh seorang polisi yang mana dia melihat, oh si A ini ngapain kok berani sekali melepas anjing tanpa rantai dan tutup mulut dari anjing. Kemudian polisi itu menegur si A tadi bahwa, hey, kamu kok berani sekali, apa kamu tidak tahu bahwa di daerah ini melepas anjing tanpa rantai dan tutup mulut itu melanggar hukum, ada undang-undangnya. Jika kamu ketahuan, saya bisa tangkap kamu, atau kamu harus melaporkan ke pengadilan bahwa kamu bersalah. Oke, untuk kali ini si polisi melepaskan. Ya sudah, kali ini saya hanya berikan teguran untuk kamu supaya kamu tahu bahwa ya walaupun di ladang yang luas seperti ini kita harus tetap menjaga keamanan, karena undang-undang atau aturan itu dibuat juga untuk melindungi semuanya. Karena disampaikan juga oleh polisi bahwa seekor anjing ketika tanpa rantai dan tutup mulut itu bisa melukai mungkin seekor tupai atau seorang anak kecil. Jadi betapa bahayanya kita melepas anjing tanpa rantai. Itu adalah teguran dari polisi kepada si A. Kemudian ya karena si A melihat ada opsi polisi yang menegur, ya dia langsung sampaikan, iya Pak, mohon maaf untuk yang kali ini, untuk besok dia akan mematuhi. Dan ya
karena dia taat, dia mematuhi aturan tersebut. Tapi karena terlalu sering bermain, dia sesekali pasti ya ada otak nakalnya dia bahwa tapi sebenarnya kan lucu kalau anjing tanpa rantai atau tanpa tutup mulut, karena anjing pun juga nggak suka dengan rantai dan tutup mulut itu. Jadi sesekali ternyata dia melepas rantai dan juga tutup mulutnya, dan kemudian hari ketika dia suatu saat melepas rantai anjing dan tutup mulut anjing tersebut, ketika anjingnya berlari di atas bukit, tiba-tiba anjingnya bertemu dan menghampiri seorang hakim yang sedang duduk di atas kuda dan juga polisi. Nah, sontak si A ini kaget dan juga tanpa ambil pusing karena dia tahu bahwa dia melanggar, dia langsung menghampiri officer polisi itu. Kemudian dia langsung berkata dan mengakui, iya Bapak, maaf. Dan sebelum polisi itu berkata satu kata pun, si A ini langsung ngomong bahwa, iya Bapak, mohon maaf, ini saya salah, bahwa kali ini saya masih melepaskan anjing saya tanpa rantai dan tutup mulut. Saya merasa ini saya salah dan saya berhak untuk dihukum. Silakan hukum saya. Contohnya seperti itu. Dan kemudian sontak kagetnya itu ternyata si polisi ini tidak menjawab bahwa iya kamu dihukum karena kamu salah, tapi atas pengakuannya dia malah memberi belaan. Nggak apa-apa, kan ini anjing kamu kecil, lagian langsung si A menjawab bahwa iya kecil, tapi walaupun kecil begini dia bisa menggigit tupai dan juga melukai seorang anak kecil kayak gitu. Dan officer polisi itu juga langsung menjawab juga, nggak apa-apa, anggap saja ini saya melepaskan kamu lagi dan bawalah anjingmu ke atas bukit, anggap saja kita tidak bertemu dan hal ini tidak pernah terjadi. Jadi itu adalah satu contoh di mana ketika kita menemui bahwa iya kita salah, segeralah akui bahwa kita salah dan langsung sampaikan bahwa ini poin saya salah. Jangan, kalau kata orang Jakarta tuh belaga bego. Banyak banget kan orang kalau salah ya udah belaga bego, nggak tahu Pak saya gini, nggak tahu, padahal realitanya sebenarnya kamu pernah ketemu dan lain sebagainya. Iya Pak, saya dulu sudah bertemu oleh Pak Polisi, dan Pak Polisi sebelumnya juga udah pernah menegur saya dengan lantang. Dia mengingatkan kembali bahwa dia memang sudah pernah ditegur dan lain sebagainya. Dan ya alhasil seperti itu, dengan kemanusiaannya si polisi menganggap bahwa anak ini jujur sekali dan terlalu polos atas teguran yang kemarin polisi sampaikan itu, dan dia mengapresiasi bahwa dia juga menginginkan dan melihat bahwa seekor anjing kecil memang lucu ya kalau dilepas tanpa rantai dan tanpa tutup mulut. Jadi atas pengakuannya itu ternyata banyak orang sekarang itu banyak overthinking ketika melakukan kesalahan. Dia sadar bahwa dia salah, tapi dia overthinking. Overthinkingnya apa? Karena kalau saya salah terus saya ketahuan, pasti saya kena marah dan sebagainya. Nah, yang kayak gitu tuh yang membuat zaman sekarang ya orang kayak gitu banyak pikiran karena dia sendiri ya. Dia tahu dia salah terus melakukannya dan takut, overthinking. Ini nanti saya nanti akan begini. Ya udah, kalau sudah tahu seperti itu, kalau memang kamu masih nekat melakukannya ya sudah. Di bab ini, di bagian 3 ini saya benar-benar belajar bahwa iya memang kalau memang kita salah atas ya nafsu kita, atas keinginan kita, ya akui saja. Karena kalau akui, otomatis kita lebih mudah memaafkan atau menerima kritikan dari diri kita sendiri daripada kita harus berdebat. Ya, saya salah terus saya kekeh bahwa saya nggak salah dan sebagainya, itu pasti nilai denialnya juga pasti akan gede banget, dan akhirnya yaitu kita nggak akan bisa menerima kebodohan kita sendiri itu. Jadi satu cerita itu sebenarnya kalau menurut saya sangat mewakili bahwa ya udah, kalau memang kita salah, coba akuilah.
Dan banyak bahwa saya menemukan hampir 50% ketika kita mengakui bahwa kita salah, 50% kita pasti ya diadili, tapi 50% kita bergantung pada luck atau keberuntungan dari yang mungkin situasi saat itu membuat hati atau mood seseorang yang akan mengadili kita jadi turun. Jadi ketika sama kayak di proses pengadilan, contoh Sambo kayak gitu-gitu ya, itu kan dia mengakui bahwa begini-begini. Ketika dia ada denial atau kasusnya dia mau pelintir-pelintirkan, mau rekayasa juga proses akan jauh lebih panjang dan hakim akan lebih tidak percaya lagi atas pengakuan pertamanya dia bahwa dia menembak dan lain sebagainya. Aduh, serem juga sih yang ini, dipotong aja nggak apa-apa deh. Nggak bahaya tadi. Itu ada jawabannya loh, nggak bahaya tadi. Ya bahaya gak apa-apa tak. Aduh, Canam kok lebih bahaya. Tukang bakso kayaknya lewat ini. Ding 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 itu sih. Jadi bagian 3 yang saya angkat ceritanya di buku ini kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa merasakan bahwa ya kalau memang salah aku aja ada faktor 50% yang bisa mungkin meringankan atau kita akan dapat kayak unexpected moment bahwa oh ternyata bisa diringankan juga ya, teguran minimal kan. Kita kalau salah kan pengennya ditegur aja dulu ya, jangan dihukum langsung gitu. Oke, menarik sekali ya dari cerita tadi bisa diambil banyak pelajaran, terutama mengenai pentingnya sebuah minta maaf pada seseorang gitu. Oke, itu dari Pak Fatwi. Kemudian sekarang dari Kak Miftah nih, kira-kira apa yang gitu? Oke, nah kalau dari Kak Fatwi tadi si A mungkin. Ini saya mungkin namanya jadi si B. Biar gak sama nih. Nah, jadi si B ini dia seorang desainer. Dia biasa nerima tawaran-tawaran buat desain suatu project atau desain sebuah iklan. Nah, jadi si B ini suatu hari dia dapat tawaran atau dapat project nih dari suatu perusahaan. Dia udah ngerjain semaksimal mungkin, tapi waktu dikirimkan atau dilaporkan itu ternyata dia dapat telepon dari atasannya. Karena Kak ini salah ya, ada salah begini, bisa kamu datang ke tempat saya sekarang. Jadi dia tuh waktu dapat telepon, setelah menerima telepon itu dia udah merasa, waduh iya nih kayaknya salahnya yang bagian ini nih. Kayak dia udah takut, udah overthinking duluan, takut dimarahin, takut dicaci maki duluan. Tapi dia tetap datang. Waktu dia datang emang benar dia dikritik habis-habisan di situ, dicari celah-celahnya dia. Tapi di situ dia cuma mendengarkan dan juga diam aja. Dia diam aja, tapi dia kayak introspeksi nih, oh iya emang bener salahnya di sini. Lalu setelah si atasannya itu mengkritik, selesai mengkritik, giliran dia yang menjawab, dia jawabnya bukan kayak membela, oh aku udah bener kok, desainnya kayak gini-gini, emang kayak gini gitu. Dia nggak ngelakuin kayak gitu, tapi dia itu iya kalau menurut Bapak salah, ini memang salah, saya tidak bisa membenarkan diri saya karena saya memang salah di bagian ini. Tapi respon dari atasannya itu kayak berbanding terbalik sama yang dia khawatirkan. Kalau dia kan mikirnya aduh ini pasti dicaci maki, ini pasti langsung dikena apa ini. Tapi atasannya itu malah bilang, oh enggak, Anda enggak sepenuhnya salah kok, ini udah benar, cuma sedikit ini gitu. Ya tapi terus di situ dia kayak oh enggak ini memang salah kok. Terus kayak atasannya itu malah muji-muji pekerjaannya dia. Oh pekerjaan kamu tuh udah bagus, sudah rapi, cuma kurang ini aja sedikit, ini aja ya yang diperbaiki gitu. Jadi kalau dari cerita itu tuh yang saya simpulkan kalau emang kita salah ya jangan kayak ngebela. Nanti kalau malah ngebela nanti malah jadi debat, nanti malah jadi panas dan itu menguras energi gitu. Kalau emang salah ya udah akui salah karena kan ya kita emang salah. Masa kita salah mau ngebela? Kecuali kalau kita emang bener ya nggak apa-apa. Kita bakalan ini ya yang sebenarnya kayak gini mungkin kita kasih paham. Tapi kalau kita salah ya gimana lawan kita yang salah, masa kita harus ngebela, harus berantem di situ juga kan nggak enak buat dilihat orang lain juga gitu. Ya gitu sih kok. Menarik sekali ya dari sangat relate sih sebenarnya. Menarik sekali dari Kak Miftah. Kalau aku sih yang dapat dari buku itu ya kita penulis itu berusaha menyampaikan bahwa meminta maaf itu hal yang sangat penting gitu ya. Kalau kita bicara minta maaf dengan
itu kayak kita kembali ke flashback kayak ke Syawalan lagi, padahal Syawalan itu udah lama. Kalau Syawalan itu kan udah biasa ya, minta maaf itu kan udah jadi hal yang apa, yang biasa gitu. Kamu minta maaf ya karena ini salah. Kalau sekarang beda, kok kamu minta maaf, nah ini pasti ada hal yang salah gitu. Dan naluri manusia itu kan selalu membela dirinya gitu. Jadi dia tidak mau meminta maaf kalau memang dia tidak benar-benar salah gitu. Tidak menyadar kalau dia benar-benar tidak menyadar kalau dia menyadari bahwa dia benar-benar salah, dia baru minta maaf gitu kan. Dan itulah mengapa orang-orang itu seringkali sulit meminta maaf pada orang lain. Dan pengaruhnya orang minta maaf itu kan bagi orang yang diminta maaf itu kan seolah-olah dia memenangkan orang yang diminta maaf itu. Jadi dia bisa mengendalikan orang yang diminta maaf itu untuk merasa empatinya supaya muncul gitu, kira-kira begitu. Dan seperti yang tadi diceritakan Kak Fatfi tadi ya, minta maaf itu salah satu hal yang bisa meringankan dalam peradilan gitu ya. Bisa menjadi meringankan hukuman gitu. Jadi yang bisa ditekankan bahwa minta maaf itu adalah hal yang sangat penting. Tapi sebelum seseorang melakukan kesalahan harus disadari dulu, harus dicari buktinya dulu bahwa dia benar-benar salah. Jangan sampai kita nggak salah kok disuruh minta maaf kemudian manut-manut saja untuk minta maaf gitu, kira-kira begitu. Apakah itu tadi kan ngomongin masalah minta maaf meringankan di peradilan, ini kan kebetulan Kak Imam ini kan juga lulusan hukum ya. Ini apakah memang ada itunya aturannya mungkin dalam dunia peradilan bahwa memang kalau memang dia mungkin ya tidak mempersulit proses hukum itu akan dapat keringanan dan lain sebagainya, atau seperti apa? Iya, itu merupakan salah satu ilat atau sebab yang apa? Ilat lidah. Oh, bukan ilat yang itu. Pokoknya ilat itu hal yang menjadi sebab orang itu mendapatkan sesuatu, kira-kira gitu. Kausa gitu. Jadi kausa itu ya ilat itu. Jadi kalau dalam peradilan itu kan ada alat bukti, yaitu alat bukti itu orang. Kalau barang bukti itu kan kayak surat-surat otentik gitu. Jadi minta maaf itu adalah suatu sebab yang muncul dari alat bukti tersebut yang bisa meringankan sebab-sebab pelanggaran itu gitu. Itu salah satunya. Jadi memang benar bisa meringankan. Bisa. Ya, asal kita ngomongnya jujur dan minta maaf, jadi bisa ya. Bisa. Makanya fungsinya orang-orang sekarang apa-apa klarifikasi ya, modelnya. Iya. Klarifikasi bikin video gitu ya. Video minta maaf. Jadi memang benar sih, supaya ya tensi atas orang sebelumnya nggak minta maaf duluan itu kan sebenarnya juga karena dia nggak tahu seberapa salahnya dia, seberapa tensi orang-orang bisa naik kalau melihat kesalahannya dia. Baru orang minta maaf ketika tensi ternyata netizennya ternyata brutal dan lain sebagainya, itu baru dia minta maaf ya. Oke, kalau dari aku sendiri itu emang pentingnya minta maaf. Pentingnya minta maaf dan juga sadar diri kalau kita emang salah. Kalau kita emang salah dan itu benar-benar merugikan orang lain ataupun merugikan diri kita sendiri, ya kita minta maaf. Maupun kita buat salah sama diri kita sendiri, nyakitin diri kita sendiri, nyakitin orang lain, itu emang kita harus minta maaf. Gitu sih. Penting banget kalau minta maaf ya. Bukan cuma buat meringankan hukum atau di peradilan, tapi juga buat kelegaan aja, biar gak terbebani gitu. Daripada nanti kalau nggak minta maaf malah berantem, malah jadi putus silaturahminya, kan malah bahaya gitu.
Oke, good dari Kak Miftah ya. Statementnya jadi maaf-maafan sawalan. Nah. Kalau dari saya ya seperti yang disampaikan di buku, mungkin kalau kita memang salah segera akui dan lakukan dengan empati, yang mengakuinya dengan empati. Ini sebenarnya banyak banget kita dalam dunia kerja pun juga sering seperti ini, oleh atasan dibilang loh ini kok begini. Nah itu kan salah satu not bahwa oh ini rasanya agak salah ya. Salah itu salah benar salah kan mutlak milik yang di atas. Cuman ketika kita berhubungan dengan manusia mungkin salah itu juga ada toleransinya bahwa oh ini salah sesuai aturan atau salah karena mungkin belum sesuai dengan keinginan yang memberi aturan. Jadi kayak tadi ada toleransinya. Kok contoh dengan atasan sering nggak diminta buat revisi sama atasannya ketika mengerjakan sesuatu. Contoh kalau Kak Miftah sebagai CS, loh Mbak kok jawabannya kayak gini? Ya belum ada kayak gitu. Nah contoh kayak gitu, itu kan kadang not aja. Kayak gini tuh apa kan? Perasaan aku udah bener deh balesnya. Tapi ternyata ya itu mungkin butuh koreksi juga bahwa oh ini mungkin ada yang salah. Jadi ya kalau memang ada yang salah segera akui lah. Kalau kita nggak tahu apa yang harus diakui, cari dulu apa salahnya kita. Itu sih kalau dari saya kayak Imam Kak Miftah. Oke, sudah. Oke, menarik sekali ya kalau dari statementku. Mengakui kesalahan itu sangat penting dan merupakan hal yang cukup bisa meringankan dalam setiap tindak tanduk kita dalam berbuat salah kepada orang. Dan saya suka pembahasan yang seperti ini ya, Kak Fatwi dan Kak Miftah, dan saya berharapnya matahari itu nggak terbit lagi dari timur, tapi juga terbit dari masing-masing dari kita. Oke, kita tutup, tapi sebelum kita tutup saya mau merekomendasikan toko kita yaitu Coach Shop. Nah, Coach Shop ini adalah salah satu toko retail yang menyediakan berbagai alat-alat bisnis yang bisa menunjang bisnis kalian. Ada apa aja? Oke, di Coach Shop ini ada peralatan penunjang kebutuhan bisnis Anda. Seperti kalau bisnis itu pasti wajib banget pakai pembukuan, pakai software untuk membantu kita pencatatan. Jadi kalau ngomongin software, kita ada software untuk mencatat. Segala bisnis butuh software akuntansi, software untuk penjualan keluar masuk kita ada menyediakan. Lalu untuk alat pendukungnya didukung oleh hardware seperti scanner mungkin untuk mempercepat pemindaian atau identifikasi barcode. Kemudian ada juga printer ini berfungsi sebagai ya alat cetak struk, alat bukti, alat cetak apapun, tiket pun juga bisa, tiketing juga bisa. Terus ada juga kita jual cash drawer, laci uang. Oke, terus apa lagi? Terus ada timbangan digital juga nih yang biasa dipakai buat di supermarket buat nimbang-nimbang daging, buah itu juga ada, jadi lebih mudah gitu dan juga lebih akurat buat timbangannya pastinya. Terus ada juga buat printer ID card, buat di ID card karyawan seperti itu. Terus juga ada yang buat di keuangan, juga ada mesin penghitung uang. Ada yang terbaru juga itu MC50C gitu. Terus ada apa nih? Ada banyak banget sebenarnya nih. Ada printer barcode juga. Buat di resi pengiriman gitu. Resi pengiriman, terus buat di barcode harga. Itu juga bisa banget. Jadi lebih enak buat di scan dan lebih jelas juga. Buat di resi pengiriman itu juga pasti biar gampang banget nih di scan sama ekspedisinya gitu. Komplit banget ya. Kita mungkin dari segala kebutuhan bisnis itu pasti teman-teman yang punya bisnis butuh item-item yang kita jual. Mungkin kita yang nggak jual cuman kasirnya doang sih ya, cari sendiri aja kok kasirnya. Oke, cukup. Oke, sesi kali ini cukup sampai di sini, dan ketemu lagi di sesi-sesi bedah buku selanjutnya, tentunya dengan buku yang berkualitas, buku yang
viral, buku yang direkomendasikan oleh kita Coach Shop Indonesia. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Coach Shop, Coach Shop, we good you grow.